warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Erlin Diva Zahra. Dan aku Nia Bermabit Arifin. Di sini kami akan sedikit membahas terkait metode project based learning. Apa sih metode project based learning itu? Pasti teman-teman penasaran kan? Yuk simak penjelasan berikut ini. Metode project basic learning. Metode pembelajaran. Apa sih metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik untuk membuat proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Ada beberapa definisi mengenai project based learning. Yang pertama, menurut Haryanto dan Warsono, project based learning adalah suatu pendekatan yang mengaitkan antara teknologi dengan masalah kehidupan sehari-hari yang akrab dengan siswa atau dengan suatu proyek sekolah. Berikutnya, menurut Thomas dan kawan-kawan dalam jurnal Ajiza dan Wardani 2019 mengatakan bahwa model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Dan yang terakhir, menurut Nati dan kawan-kawan 2019, model pembelajaran yang lebih mengedepankan pengalaman siswa dengan memberikan waktu dan kesempatan kepada siswa baik secara individu maupun kelompok untuk dapat memecahkan atau menyelesaikan masalah yang diberikan terkait dengan materi dan sesuai dengan keadaan lingkungan, untuk dapat meningkatkan kreativitas siswa, membantu siswa menemukan ide-ide baru, membuat dan menciptakan suatu karya atau produk berdasarkan konsep-konsep, teori, atau informasi yang diperoleh. Tentunya terdapat beberapa langkah-langkah dalam metode pembelajaran project based learning. Yang pertama, The George Lucas Educational Foundation pada tahun 2005 terdapat 6 langkah-langkah. Yang pertama dimulai dengan pertanyaan yang esensial. Yang kedua, perencanaan aturan pengerjaan proyek. Yang ketiga, membuat jadwal aktivitas. Yang keempat, memonitor perkembangan proyek peserta didik. Yang kelima, penilaian hasil kerja peserta didik. Dan yang keenam, evaluasi pengalaman belajar peserta didik. Kelebihan metode project basic learning bagi peserta didik yaitu yang pertama, memberikan pengalaman yang nyata bagi peserta didik. Yang kedua, melatih peserta didik untuk membuat hipotesis dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir kritis siswa dan kontekstual peserta didik. Yang keempat, melatih dalam pengambilan keputusan tentang pemecahan masalah dengan cara mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan konsentrasi dalam diskusi. Yang kelima, melatih siswa untuk melakukan uji coba dalam pembuktian hipotesis. Yang keenam, menentukan aktivitas belajarnya sendiri hingga menciptakan hasil berupa sebuah produk atau layanan. Yang ketujuh, untuk menggunakan reasoning dalam persoalan bisnis. Adapun kelebihan menggunakan metode project basic learning bagi pendidik yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kinerja guru. Yang kedua, untuk membangun hubungan dengan peserta didik sebagai fasilitator. Yang ketiga, untuk membangun hubungan antara guru dengan komunitas yang lebih besar. Kekurangan menggunakan metode project basic learning bagi peserta didik yaitu yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk merencanakan, melaksanakan,
dan mengevaluasi proyek. Yang kedua, memerlukan sumber daya yang memadai, seperti peralatan, bahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memerlukan biaya yang lebih banyak untuk keperluan proyek. Yang keempat, memiliki kelemahan dalam percobaan, pengumpulan informasi akan tertinggal dan merasa kesusahan. Yang kelima, peserta didik dituntut untuk selalu aktif, dan bagi peserta didik yang tidak aktif cenderung akan diam saja dalam pelaksanaan pembelajaran secara berkelompok. Yang ketujuh, sulitnya mendorong refleksi atau kolaborasi untuk peserta didik yang sudah terbiasa melakukan evaluasi diri atau mengerjakan secara individu. Yang keenam, sulitnya mendorong refleksi atau kolaborasi untuk peserta didik yang sudah terbiasa melakukan evaluasi diri atau mengerjakan secara individu. Adapun kekurangan metode Project Basic Learning bagi pendidik yaitu yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek. Yang kedua, memerlukan sumber daya yang memadai seperti peralatan dan juga bahan. Yang ketiga, memerlukan biaya yang cukup banyak. Terdapat dua kategori dalam penyusunan modul ajar. Yang pertama yaitu kategori bahasa, yang kedua yaitu kategori sastra. Dalam penyusunan modul ajar di tingkat SMA, untuk menyusun modul ajar ini adalah menggunakan kategori bahasa mengenai teks prosedur kelas 11. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan singkat terkait metode pembelajaran Project Based Learning. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan teman-teman ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.